Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Widiawati dari Prodi Manajemen Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dalam etika bisnis, yaitu dengan materi teori etika bisnis. Nah, pada pembahasan kali ini ada 7 teori etika bisnis. Sebelum ke materi, kita harus paham dulu apa itu definisi etika dan etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dan menghargai adat istiadat yang berlaku. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut, jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, mau bentuk sanksi langsung maupun tidak langsung. Nah, mari kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu teori etika dan perkembangan bisnis. Teori etika dan perkembangan bisnis merupakan teori dengan bentuk perenungan manusia yang dalam tahap berbagai suatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Pada saat ini, kita harus ketahui bahwa etika bisnis begitu penting dan selalu diperbincangkan di berbagai tempat, baik di forum seminar, lembaga parlemen, dan sebagainya. Para pihak yang membahas tentang etika bisnis mencoba melakukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk menarik berbagai teori pendukung seperti pijakan dalam berpikir. Dengan banyaknya persoalan ini, serta munculnya berbagai kasus yang menimpa dalam dunia bisnis, ternyata telah menimbulkan dampak positif, yaitu semakin banyak pemikir etika bisnis yang berusaha merumuskan dan mengembangkan berbagai teori etika bisnis. Ini terbukti dengan lahirnya berbagai teori dan pemikiran baru, di mana setiap teori bisa saja berbeda-beda, namun semuanya bertujuan satu, yaitu untuk memberi solusi. Memang sudah menjadi sikap dan tabiat manusia untuk tidak pernah puas terhadap apa yang diperoleh, termasuk untuk menggali segala yang menyangkut kajian etika bisnis. Selanjutnya yang kedua ada teori etika deontologis. Teori etika deontologis. Kata deontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dari dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi, bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan uangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harga dan sebagainya. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang, maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen, karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada setiap ia berhubungan dengan suatu produk.
Yang memberi pendasaran filosofis kepada teori deontologi adalah filsuf besar dari Jerman, yaitu Immanuel Kant pada 1724 sampai 1804. Mengapa sesuatu perbuatan disebut baik? Menurut Kant, suatu perbuatan adalah jika dilakukan karena harus dilakukan, atau dengan kata lain, jika dilakukan karena kewajiban. Kant mengatakan juga suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan berdasarkan imperatif kategoris. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja, tak tergantung dari syarat apapun. Yang ketiga ada teori etika teleologis. Nah, teori etika teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, artinya tujuan. Berbeda dengan teori etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang timbul oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Yang keempat, ada teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian, dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegangan pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntunan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Nah, dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya, dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realita penafsiran, hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak. Ini menjadi diskusi yang panjang. Sering pendapat yang ditemukan menjadi berbeda-beda dengan bersifat subjektif. Memang dalam ilmu sosial, pandangan dan pemikiran sering bersifat subjektif karena ia berbeda dengan bidang ilmu komunikatif yang berisi formula-formula dan angka-angka yang harus dimasukkan hingga diperoleh hasil. Namun, inilah yang menarik dalam ilmu sosial. Ukuran dan penjelasan dilakukan dengan pengkajian serta perdebatan yang panjang, termasuk memasukkan referensi filsafat di dalamnya. Di antara hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, sama di mata hukum, dan lain sebagainya. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan, maka ia layak untuk menuntut haknya, baik itu secara jalur non-formal hingga formal. Dan pada jalur non-formal, ia bisa melakukannya secara musyawarah. Namun, jika itu tidak diperoleh hasil, maka ia bisa membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Proses ranah hukum yaitu melalui pengadilan tertentu yang dianggap sebagai penyelesaian tahap akhir, dan setiap keputusan peradilan harus dipatuhi karena hukum harus dijunjung tinggi. Yang kelima, ada teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila dinyatakan pada pengamat paham egois, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu atau self-interest, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena
Setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egois pada individu yang bersangkutan. Kemudian yang keenam ada teori relatif. Teori relatif. Nah, teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois. Fokus pada diri manusia, individu mengabaikan interaksi dengan pihak-pihak luar, sistem, dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Jika tidak menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, yang ketujuh dan ini terakhir adalah etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir, apalagi bagi negara Indonesia, ya kan, yang merupakan negara yang mendasar pada dirinya pada kepercayaan kepada Tuhan. Ini sebagaimana terkandung pada sila pertama dari Pancasila, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan harus dimengerti secara dihayati. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat tentunya, dan begitu pula sebaliknya. Sering pandangan-pandangan filsafat bersendikan pada nilai-nilai agama, sehingga banyak karya filsafat jika ditilik secara dalam mendasarkan pandangannya dari nilai-nilai agama. Ada 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu 1. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksa, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Apapun sebutannya, berarti semua mengikuti adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Nah, yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Etika bukan saja yang diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. Yang keempat, semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama. Tetapi ada juga yang bersifat spesifik atau berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja. Nah, itu adalah materi tentang teori etika bisnis. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pengucapan kata yang salah, harap maklum ya. Kita sama-sama belajar. Semoga membantu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, harap maklum ya teman-teman. Mungkin bisa di like, komen, dan subscribe. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman bisa dimasukkan ke kolom komentar ya. Nanti saya akan lihat, nanti juga bisa direvisi bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.